Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Zahira Audiajani bersama teman saya Salma Jauzah dari kelas PB1B akan mempresentasikan mengenai masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu dari bahasa Inggris, artinya beradab atau berbudaya. Masyarakat madani merupakan suatu sistem yang subur dan sangat menjamin prinsip moral, di mana kebebasan individu dan stabilitas masyarakat sangat seimbang. Pengertian menurut para ahli. Muniim tahun 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mewujudkan di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usahanya dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan masyarakat, individu, dan negara. Menurut Hefner, merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Dalam kondisi tersebut, mereka diharapkan bisa mengorganisasi dirinya sendiri serta bisa menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Dengan begitu, mereka pada akhirnya mampu berpartisipasi mengatasi kondisi global yang cukup kompleks dan juga penuh dengan persaingan. Menurut Mahasin, masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society dalam bahasa Inggrisnya. Kata civil society tersebut terdiri dari dua kata dari bahasa Latin, civitas Dei yang artinya kota, ilahi, dan society artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata yaitu civilization yang artinya peradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Menurut Munawir, tahun 1997, menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana, yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani, yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Selanjutnya, sejarah masyarakat madani. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno. Di dalam Raharjo tahun 1997 mengungkapkan bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu kala sebelum Masehi. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seseorang orator dari Yunani kuno. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota, maka istilah kota tidak hanya sekedar konsentrasi penduduk saja, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenalkan oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Ciri-ciri masyarakat madani. Pertama, menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma, serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Kedua, mempunyai peradaban yang tinggi.
Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat Madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sama manusia serta Tuhannya. Ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Masyarakat Madani menilai bahwa status mereka itu semuanya sama. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling percaya antara satu anggota dengan anggota yang lain, menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki nuansa yang demokratis. Mereka dapat diciptakan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers yang bebas, dan juga toleransi. Dan keempat, ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, dan juga bekerja sama, menyampaikan pendapat yang berbeda, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai porsi yang seimbang, sehingga akan menghasilkan output yang seimbang juga. Jadi, yang dimaksudnya itu suatu sikap menerima dan mengakui secara tulis bahwa masyarakat yang ada di sebuah negara itu bersifat majemuk atau beragam. Kita memiliki beragam bahasa, suku, agama, budaya, etnis, dan lainnya. Tentu sikap pluralisme harus kita miliki dan juga berkeyakinan bahwa sebuah kemajemukan akan memberikan nilai positif yang berasal dari Tuhan. Keenam, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dapat terwujud jika hukum yang ada diberlakukan secara netral. Ini artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atas nama hukum. Yang ketujuh yaitu partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Lalu selanjutnya, karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Itu artinya mereka adalah masyarakat yang memiliki agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan. Yang kedua, hidup damai dan tentram. Sebab semua orang yang ada di masyarakat madani, baik itu secara kelompok maupun individu, sangat menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang yang bisa saja mengurangi kebebasan mereka. Lalu yang keempat, terciptanya keseimbangan antara hak dan serta kewajiban. Yang kelima, toleransi. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan sebagai manusia. Mereka juga tidak akan merasa terganggu dengan pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keenam, memiliki peradaban yang tinggi. Itu artinya mereka mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan menggunakan serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk masa depan. Yang ketujuh, memiliki akhlak yang mulia. Pilar penegak masyarakat madani merupakan institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif.
Pilar tersebut antara lain yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Misalnya, mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Yang kedua, partai politik merupakan tempat bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Yang ketiga, perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen, dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat ada pers, institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, dimohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.